Buka Data, channel di mana kalian akan mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Minggu-minggu ini cuaca lagi ekstrim, banyak banget berita yang gak enak. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa buat kita semua. Amin. Tapi ada hal yang menarik dan agak scary yang lumayan serem yang mau aku bahas di episode kali ini, yaitu ramalan tentang kartun The Simpsons. Simpsons adalah serial kartun komedi Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Program ini pertama kali mulai ditayangkan sebagai potongan acara Tracy Ullman Show pada tahun 1987. Setiap episode Simpsons berfokus pada kehidupan keluarga Simpsons yang terdiri dari Homer, Marge, Bart, Lisa, and Maggie. Tinggal di sebuah kota bernama Springfield. Keluarga Simpson ini disertai lebih dari 300 tokoh-tokoh pendukung yang sendiri juga telah cukup dikenal para penontonnya. Saat ini, The Simpsons ditayangkan oleh Fox di Amerika Serikat dan merupakan serial animasi terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. The Simpsons sudah menjajaki musim ke-25 pada tahun 2014. Meskipun berformat kartun, The Simpsons merupakan acara yang ditujukan untuk pemirsa dewasa. Tema-tema yang diangkat beraneka ragam dan tak jarang masukkan topik yang sensitif. Serial ini banyak dikenal atas komedi satir yang menyinggung kehidupan sosial. Tapi, sadar nggak sih kalau serial ini memprediksi sejumlah masa depan? Maksudnya adalah realita yang kita alami sekarang sudah diprediksi oleh Simpsons sebelumnya. Gak percaya? Simak penjelasannya dan ramalan The Simpsons. Yang pertama, jam tangan pintar. Siapa yang sangka akan ada jam tangan yang bisa digunakan untuk menelpon sampai mengirim pesan? Hal ini terdapat dalam serial The Simpsons pada episode Lisa's Wedding yang tayang di tahun 1995. Putri dari Homer Simpson, Lisa Simpson, akan dilamar oleh pacarnya. Pacarnya sendiri menggunakan jam tangan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang, tepatnya 19 tahun kemudian, sejumlah perusahaan teknologi telah berlomba-lomba menjual jam pintar ini ke masyarakat. Mungkin kamu salah satunya yang sudah memilikinya. Yang kedua, munculnya kamera GoPro. Nah, kaget kan? Namun, benar adanya masih di kartun The Simpsons. Tepatnya di episode Homer and Apu 1994. Sebuah program investigasi dan media televisi meminta bantuan Homer Simpson menggunakan topi yang dilengkapi dengan kamera. Tujuannya untuk menangkap Apu, si penjual makanan dari Quick Mart. Sistem penggunaan kamera versi The Simpsons hampir sama dengan yang digunakan saat ini. Dari traveling acara televisi sampai foto-foto anak muda saat ini banyak menggunakan GoPro. Yang ketiga, keisengan autocorrect telah diprediksi. Kalian menggunakan handphone yang dilengkapi dengan fitur ini. Pasti kalian juga ngerasain bagaimana isengnya aplikasi bawaan ini, ya gak? Gak disangka-sangka pada episode kali ini, pada episode Lisa on Ice yang mengudara 1994, salah satu murid di sekolah yang sedang memerhatikan presentasi ingin mencatat sesuatu. Namun saat dia mengetik "Eat up Martha" malah dikoreksi menjadi "Beat up Martin". Inilah keisengan autocorrect yang digambarkan dalam handphone tahun 1994. Yang keempat, prediksi video call. Masih sama dalam episode Lisa's Wedding tahun 1995, Lisa Simpson berbincang-bincang dengan ibunya, Marge, lewat komputer. Mereka tidak lagi menggunakan telepon biasa, selayaknya orang-orang di tahun 90-an. Saat ini, perkembangan smartphone sudah meluas hingga George Hangel, FaceTime, Skype, bahkan beberapa aplikasi chatting pun telah menyediakan fasilitas itu. Ya sih guys, jadi di tahun 90-an untuk teknologi canggih masih minim untuk digunakan karena masih menggunakan surat seperti layanan kantor pos. Yang kelima, penyebaran virus Ebola. Beralih ke salah satu episode pada tahun 1997, istri Homer, Marge Simpson, terlihat memegang sebuah buku atau brosur yang berjudul Curious George and the Ebola Virus. Kemudian putra mereka, Bart, menunjukkan sebuah gambar bersama di mana dia meninggal dunia. Tidak percaya, memang untuk yang satu ini masih banyak diperdebatkan. Kalau itu tidak mungkin, bagaimana bisa ada tulisan virus Ebolanya? Yang keenam, prediksi peristiwa 11 September di New York. Memang peristiwa ini menyisakan banyak kesedihan dan kontroversi. Namun bagaimana jika kartun The Simpsons yang juga memprediksi itu? Dalam episode New York City Against Homer, terlihat seakan-akan pengarang cerita dan pengarah kartun ini tahu tentang kejadian ini. Secara signifikan terlihat tulisan New York angka 9 serta gedung kembar yang juga dianalogikan sebagai angka 11.
Dari situ banyak yang percaya bahwa itu adalah sebuah peringatan akan ada kejadian tidak mengenakan di New York pada tanggal 11 September yang berlokasi di Twin Tower. Serem gak sih? Yang ketujuh, munculnya permainan Farmville. Dari serial tahun 1998 dengan judul Bart Carney, terdapat salah satu adegan yang menunjukkan permainan yang menunjukkan simulasi mengurus taman. Terlihat anak-anak memainkan game itu, memotong dan mengatur taman mereka. Ya sama sih kayak kalau kita main Hay Day, COC, Harvest Moon, apapun itu. Lantas, apa hubungannya dengan saat ini? Yang kedelapan, pemain sirkus diterkam hewan pentasnya. Kakak adik bersaudara pemain sirkus Siegfried dan Roy diterkam oleh hewan pentasnya sendiri. Pada tahun 2003, hal tersebut diprediksikan oleh The Simpsons pada tahun 1993. What? Bisa bayangin gak? Horror man. Dalam versi serial ini, dua saudara dari sirkus bernama Gunter dan Ernest sedang melakukan pertunjukan di kota tempat Homer tinggal, Springfield. Namun, saat sedang pentas, mereka malah diterkam oleh harimau putih yang kesal dengan pemaksaan mereka saat pentas. Yang kesembilan, korupsi Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Pada episode dengan judul You Don't Have to Live Like a Referee yang ditayangkan pada Maret 2014, The Simpsons menggambarkan adanya salah satu pihak dari Federasi Sepak Bola Dunia sedang berusaha menyuap Homer dengan sejumlah uang untuk membantunya menutupi kasus korupsi federasinya. Kemudian, Homer menolak dan ternyata telah menghubungi Intel untuk menangkap orang itu. Kasus serupa akhirnya terjadi pada 2015 saat beberapa petinggi FIFA ditangkap oleh FBI. Namun, mereka pun terjerat akibat kasus korupsi dan suap dalam asosiasi sepak bola dunia itu. Kemudian, ketuanya sendiri, Sepp Blatter, dipaksa untuk mundur dari posisinya. Yang terakhir, ini yang sangat ditunggu-tunggu sama kalian semua. Gue juga ketika ngelihat videonya sama tim, ini sama percis. Apa yang foto, apa yang dilakukan, turun dari eskalator, pokoknya sama percis. Prediksi Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Simpson sudah memprediksi kemenangan Trump. Gak percaya? Karena pada tahun 2000, tepatnya episode 17, Back to the Future, setting serial kartun ini dibawa ke tahun 2030. Memang gak digambarkan bagaimana Trump terpilih sebagai presiden, karena pada saat itu, Lisa telah menjadi presiden dan menggantikan Trump. Dalam cuplikan ini, terlihat bahwa Lisa sempat menanyakan soal kondisi ekonomi negaranya setelah ditinggalkan Presiden Trump. Coba bandingkan foto saat Trump memberi pidato kemenangan dengan cuplikan dari The Simpsons. Lihat sendiri, penataan benderanya sama persis kan? Apa ini ramalan sesungguhnya? Dan kemudian perhatikan pula saat Trump turun menggunakan eskalator ini. Kita lihat hal kecil aja ya. Ada orang yang sama-sama menurunkan poster saat Trump lewat. Oke guys, itu saja konspirasi tentang The Simpsons. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And see you, bye-bye.